Selamat datang di obrolan basket. Apa di bang obrolan basecamp? Nah, apa sih obrolan basecamp itu? Obrolan basecamp. Jadi basecamp itu apa sih guys? Basecamp itu jadi gini. Kemarin selama kami kuliah, jadi kami kan sama-sama ngekos nih. Tapi ada satu kosan di antara kami yang menjadi tempat bernaungnya kami. Nah, itu tempat itu kami sebut basecamp. Oke. Emang di basecamp itu kenapa? Biasanya nih ya, setiap kita datang ke basecamp itu selalu bawa suatu isu yang mau kita diskusin. Kayak Jeremy, ada yang mau ngomongin. Asik. Tentang apa gitu. Nah, biasanya itu kita setiap malam nggak sih? Iya. Ya, jadi itu tuh budayanya sebelum tidur bisa kita kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Yoi. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kita tuh pengen bawa Bentar bang, kenalan dulu. Oh iya bang. Siapa lu? Bang. Yaudah. Pertama gue dulu ya. Iya, Bang. Oke, gue Agama. Saya Jeremy, Guglen. Dan sebenarnya ada satu lagi teman kita, namanya Fabian, tapi dia belum bisa buat ikut dulu. Mungkin next episode kita bisa collab. Nah, ditunggu nanti ya guys, kalau Fabian datang kita bisa full team sebagai Yup. basecamp. Soalnya dia tuh ownernya basecamp banget. Jadi kita tuh tidur di tempat dia. Ya, FYI guys. Nah, oke, jadi kita mau aja teman-teman ngobrol apa nih sama basecamp? Oke, jadi gini. Buat video kali ini nih, pertama kali nih guys. Jadi gue tuh pernah nemu di post IG tentang toxic positivity. Nah, apa itu? Jadi kayak gini, toxic positivity itu ketika kita itu niatnya mau nyemangatin orang nih ya, mau nyemangatin orang yang lagi sedih, tapi jatuhnya malah jadi racun buat dia, dia malah jadi sedih lagi. Racun gimana bang? Racun gimana? Kan positif tuh kan? Biasanya positif tuh bisa diterima orang dengan mudah gitu. Nah, kalau di toxic positivity itu bilang gini, positive vibes itu belum tentu sehat, malah bisa jadi sakit buat dia sendiri. Nah, contoh tuh gimana tuh? Contohnya. Contoh. Jadi kayak ada yang sedih nih, ada yang sedih gitu ya, ada teman kita sedih nih, terus dibilang, jangan sedih, gitu doang kok sedih. Nah, aku biasanya gitu tuh. Masa? Iya, aku juga kayak gitu. Aku juga gitu biasanya. Masa? Pernah? Iya, sering bahkan. Abisnya gimana? Masa kita ngomong kayak ya udah sedih aja, khusus kali ini kamu nggak apa-apa sedih. Nggak mungkin juga. Ya kita pasti ngomong udah nggak apa-apa kok, jangan sedih gitu. Emang harus gimana emang? Berarti kita toxic cuy. Iya. Iya, emang lu pada toxic banget sih buat gua. Emang toxic ya dasar. Nah, lanjut. Jadi orang itu gimana? Ya jadi kayak apa ya? Dia merasa kalau positif yang dikasih sama orang itu malah menekan dia gitu, malah jadi sedih dia. Lu juga kayak kita gitu, sama-sama toxic. Pernah. Iya. Emang satu base camp. Coba sih aku kalau lempar. Makanya ini mau gue diskusin sama kalian ini. Oh ya, nih, misal nih. Berarti kalau dari kasus itu misalnya aku punya kasus nih. Gimana? Nah, misalnya aku sebagai anak kuliah ya. Nah, aku itu merasa udah berusaha banget buat besok kuis. Nah, terus setelah keluar kuisnya aku dapat BC gitu. Nah, tapi teman-teman lainnya anggaplah dapat C gitu. Lebih rendah. Nah, bagiku BC kan sangat jelek ya. Banding A, B atau AB gitu kan. Ya. Nah, terus aku sedih karena aku udah berusaha, udah belajar gitu kan. Masih aja dapat BC gitu. Nah, terus karena teman-teman yang dapat C itu banyak, terus kayak ngomong ke aku, udahlah, gak usah sedih, banyak yang jauh lebih jelek dari kamu. Nah, kalau kalian posisi itu gimana? Kalau katanya toxic positivity sih itu toxic positivity sih, Bang. Iya sih, kalau Katanya. dari kasusnya kayak gitu kan berarti seolah-olah temenku itu pengen ngasih positive vibe bahwa ternyata masih banyak yang di bawah kamu masih yang paling tinggi lah. Ya niatnya ngehibur Tetap kan. aja jelek bagiku gitu kan. Iya. Niatnya ngehibur Kalau kan. Jar gimana Jar? Tapi kalau entah kenapa ini kalau aku nih sangat kontra berarti dengan toxic. Gimana sih? Karena toxic banget. Apa karena gue gitu juga ya. Tapi kalau gue itu gue ngerasa nih ya,
Iya. saat gue dapat BC, Hmm. ya padahal emang harusnya A atau AB lah berdasarkan usaha gue. Tapi gara-gara temen gue tuh ngasih data ya kebetulan. Jadi kayak dia ngomong, ya udahlah Jer, gak apa-apa, disyukuri aja. Toh anak-anak di sini pada dapet C gitu. Kamu kayaknya lumayan dapat BC gitu. Tak kenapa hal-hal tersebut malah menguatkan gue gitu. Jadi kayak gue ngerasa iya sih. Gitu. Ya udahlah, gue gak usah sedih lah gitu. Berarti emang gue nih udah di atas rata-rata. Cuman emang mata kuliah ini over aja sulitnya. Jadi gue yang di atas rata-rata pun masih BC gitu. Kalau gue jadi senang-senang aja. Makanya gue gak ngerti kenapa dia dibilang beracun. Padahal menurut gue tuh itu kayak obat gitu. Asik. Malah jadi nyemangatin gitu kan. Iya ya. Iya kan? Berarti kalau dalam kasus nilai berarti beda ya antara kasusku sama kasusmu ya. Kayak beda gitu. Padahal kata-katanya Iya, kata-katanya sama. kata-katanya sama ya. Iya, kayak ya kamu masih bersyukur lah. Belum ada yang di atas kamu. Salah. Masih banyak yang di bawah kamu gitu. Kau di atas kamu. Makin depresi. Bang banyak lah yang di atas kamu. Bodoh, tenang, gak usah sedih. Masih banyak yang di atas kamu. Nah, coba kasus lain. Berarti bukan masalah kata-katanya. Bukan. Bukan. Kayaknya bukan sih, Emang kata-katanya kayak gimana aja sih? Ya, misalnya kayak gitu sih. Kalau nggak salah yang ku baca nih kayak gitu. Terus ada juga kayak jadi dia kayak orang cerita ke dia nih. Cerita ke dia. Misal ya aku punya masalah nih. Ya. Aku cerita ke kamu, Glenn. Yo. Nah, koniku bilang ke aku kalau aku juga pernah cerita, aku juga punya masalah kayak gitu tuh, kayak gini. Maksud kamu cerita kayak gitu tuh supaya menenangkan bahwa masalahku ini nggak cuma dialami sama aku. Iya. Atau masalahku ini emang nggak sebesar itu harusnya. Iya. Karena aku juga pernah ngerasain gitu loh. Iya, jadi Maksudmu mungkin gitu. masalah yang sama aku ceritain itu terjadi sama aku, terus ternyata kamu membalasnya dengan itu juga terjadi sama aku tuh. Nah, tapi respon kita kayak beda gitu ya. Iya, malah tapi aku nganggapnya tuh bahwa toxic masalah positivity itu malah. Iya. Lah, anak ini kok nggak ngerti masalahku sih? Iya. Malah kamu kok cerita masalahmu sendiri. Oh, iya. Yang mau curhat aku kok kon curhat Nah, gitu kan. bener. Nah, misalnya aku kena masalah apa ya misalnya? Oh, aku tahu. Kenapa, Pak? Tapi ini kayaknya balik lagi sih ke kasus tadi. Sorry. Aku kayak dari tadi lagi mikir gitu. Sandanya ya guys. Iya. Ada temanku nih, dia curhat mengenai orang tuanya. Orang tuanya ini bener-bener apa ya? Istilahnya tuh kayak tertutup gitulah dalam mendidik. Kamu harus melakukan yang papa pernah lakukan. Misalnya contohnya dia pengen join organisasi. Nah, selama kuliahnya mungkin di zaman dulu papanya kan harus kuliah sambil kerja. Jadi nggak ada waktu buat organisasi-organisasi tersebut. Jadi dia Terus menganggap kalau organisasi di kuliah itu nggak penting. Iya, jadi organisasi dia harus itu belajar terus gitu. buruk. Nah, gitu. Jadi organisasi itu buruk kata orang tuanya. Kayak gitu. Jadi selain organisasi berarti baik dalam kurung belajar dan bekerja. Cuman karena mereka kebetulan sudah berkecukupan, jadi kali ini kamu gak usah kerja, kamu khusus kuliah aja bener-bener belajar gitu. Nah, terus ternyata anaknya jadi Anaknya dicurhat, gimana ya aku punya orang tua kayak gini, aku sedih gitu. Nah terus Nggak bisa berkembang soalnya. iya gak bisa berkembang kan. Nah terus kalau respon kita tadi seperti yang kalian bilang itu kayak udahlah gak usah ini kan tadi kayak tadi ya, udahlah gak usah dipikirin, lagian masih banyak juga orang yang Nggak punya orang tua. Gitu. orang tuanya udah kecelakaan, udah gak ada gitu kan. atau nggak bilang gini misalnya, ya itu bagus karena orang tuamu sayang sama kamu, orang tuamu pengen kamu sukses ke depannya. Lama lagi serang balik bang. Iya bang, Iya, diserang balik. tiba-tiba diserang balik. Mungkin kayak gitu yang cerita malah jadi kayak emang kayak gini ya punya orang tua. Kok jadi aku mendingan gak ada orang tua gitu, kesannya gitu. Iya. Padahal dia tuh curhat supaya dia tuh pengen didengar dulu kan. Iya. Ya mungkin kayak gitu kali kasusnya. Sebenarnya kata-katanya sama. Tapi kasus kayak gitu banyak loh. Misalnya. Dan juga pasti responnya orang-orang gitu. Apalagi kalau mungkin ya maaf ya kalau misalnya tentang orang tua ya pasti ya mungkin itu orang tuamu sayang gitu. Ya mungkin itu pengennya orang tuamu baik gitu. Nah, masih beruntung masih punya orang tua, masih diurus. Nah, tapi sebenarnya di titik itu
ketika dia tidak dibebaskan sama orang tua untuk berkarya di dalam suatu organisasi, Itu masalah sebenarnya besar. itu masalah besar buat dia gitu. Jadi menurutku kayaknya toxic positivity ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa dinilai Digeneralisasi. dari Iya, nggak bisa general, nggak bisa, digeneralisasi. nggak bisa dari Karena kata-kata gitu ya. tergantung dari kasusnya. Ya, daripada ngomong ini, mending ngomong ini itu nggak Iya, iya. kayak nggak sesimpel itu kan. Simpel Iya, itu iya, ya. iya. Jadi harus lihat dari kasusnya juga gitu ya. Ya. Jadi bukan berarti kata-kata ini artinya toxic positivity gitu. Tapi Iya, kayak- kata-kata ini kalau di kasus ini jadi toxic Ya, positivity. misalnya kata semangat gitu. Nah, Oh iya, kata kamu semangat harus ketika bisa. diterima untuk orang yang masalah nilai kayak kamu Jer tadi. Semangat. Semangatlah Jer ya. Kamu masih banyak teman-teman yang di Di bawah atas. kamu. Oh, Di atas. Di bawah Bang. Kalau di atas sudah bunuh diri. Nah, Semangat. misalnya gitu. Nah, kata semangat itu membuat dia lebih santuy lagi dalam menghadapi nilai dia yang jelek gitu misalnya. Nah, tapi beda juga sama yang kasus yang tadi anaknya yang dilarang sama orang tuanya gitu ya. Semangat. Saya kita coba ngomong semangat. Ya masih ada orang tua yang sayang sama kamu. Ah, mungkin kita udah Orang tua yang sayang sama kamu saja. Masih ada orang tua yang sayang sama kamu. Orang tua yang banyak. kacau. Orang tua yang banyak. Sorry. Kacau. Kayak gitu aja berarti. Ya gitu. Jadi intinya kayaknya nggak bisa dibandingin sama orang lain sih kayaknya. Iya, nggak Jadi bisa. kasusnya spesifik. Ya jadi pertama nggak bisa dibandingin sama orang lain. Ya. Nggak bisa digeneralisasi. Ya. Nggak bisa apa lagi? Kayak kata-kata ini mending diganti kata-kata ini tuh belum tentu kan. Bisa aja Ya. kata-kata yang terlihat toxic positivity itu malah emang bisa menjadi obat gitu kan kayak Ya, kamu benar, tadi ya. benar. Iya, iya. Karena dampak dari ketiga itu sebenarnya buat dirinya sendiri sih. Pertama, kalau orang itu benar-benar pengen curhat, terus pengen diterima kondisinya sebagai orang yang lagi bermasalah, akhirnya orang itu merasa tidak diterima. Karena kok aku lagi sedih sih, kok kalian masih bisa apa ya, meremehkan kondisiku gitu yang sedih. Ya kan merasa oh ternyata kondisiku tidak seburuk itu gitu. Padahal aku merasanya sangat sedih gitu. Tapi yang kedua, akhirnya orang ini kayak gak bisa menerima dirinya bahwa sedih itu adalah suatu yang natural, yang normal gitu. Jadi harus Jadi diterima harus, juga. iya. Itu kayak bahaya banget gitu sih. Kayak, Berarti itu dia guys. Kalau misalnya kalian ini didatengin teman kalian yang curhat, kalian tuh harus dengerin dia dulu sampai tuntas. Jangan sampai kalian berusaha menghibur tapi ternyata kata-kata kalian menjadi membandingkan diri kalian dengan diri dia. Atau Iya. membandingkan orang lain dengan diri dia. iya, mungkin masalah itu nggak jadi masalah gitu buat kita. Buat orang lain. Ya, buat orang Tapi lain, untuk orang itu orang itu tapi khusus. Ya apapun ya. Sekalipun Masalah masalah itu apapun kita anggap sepele gitu. Tapi itu yang buat orang lain jadi sangat sedih gitu loh. Iya, iya, iya. jadi kita nggak bisa bandingin sama orang lain ya. Nggak bisa. Itu Berarti bisa. intinya sebenarnya toxic positivity ini ya. Nggak ada empati kali ya. Iya, jadi depannya. sebenarnya kalau mau aku bilang ya, jadi kita tuh seolah-olah harus selalu menempatkan emosi kita di hal-hal yang positif gitu. Kalau ada yang negatif itu berarti harus dihilangkan. Gitu. Gitu ya. Ya. Benar. Ini nggak boleh sedih tuh. Padahal sedih boleh, tapi ya kita nge-support dia gitu. Ya. Jadi jangan terlalu berlama-lama dalam kesedihan. Ya benar. Jadi Oke. Sebagai teman biasa kalau didatengin temen curhatnya besok-besok kalian itu kalian kayak kasih support, kayak apa yang bisa aku bantu gitu. Terus cerita kamu gimana? Terus mungkin memposisikan diri kalian menjadi dia gitu. benar. Tapi Iya, jangan berarti. ngejudge bahwa kamu nih harusnya begini gitu. Wah, Iya. Iya. Dan juga jangan kalau memposisikan jadi kayak dia jangan ya kalau aku jadi kamu sih aku nggak bakal gini. Nah gitu beda kadang-kadang beda. Karena setiap orang punya Iya, kekuatan punya mentalnya kekuatan masing-masing. mental masing-masing. Jadi nggak bisa dibedain. Oke. Mungkin masalah nilai dia bisa tahan, kamu nggak bisa tahan. Tapi masalah yang lain kan nggak tahu kita. Saya Ya. masalah orang tua misalnya tadi kita udah bahas kan. Nah, masalah orang tua kita nggak bermasalah di situ, tapi teman kita masalah gitu. Tapi juga sebenarnya toxic positivity ini bisa jadi excuse ya, Mas. excuse gimana? Excuse gimana tuh? Jadi kayak dia tuh punya masalah nih ya. Ya. Terus ketika disemangatin nih, Hmm. nah, kita udah pakai dengan kata-kata yang
bagus lah, ya udah bagus gitu Positif. kata-katanya, udah positif lah. Dia ngomong lah toxic positivity ini orang. Iya, Aku ini lagi sedih. Iya. Aku ini lagi sedih. Jadi Tapi malah terus-terusan sedih jadi ya. Karena dia udah tahu loh, ini orang gimana sih malah gini. Padahal sebenarnya kita udah bilang kalau ya nggak apa-apa sedih. Jadi kayak orang itu selalu terbenam di dalam apa ya? Di dalam emosi Mindset, negatif, ya emosi negatifnya itu. Sedangkan orang lain yang berusaha untuk apa ya? Membangun supportnya itu Ditolak sama dia. ditolak karena sudah dianggap apa-apa toxic positivity gitu kan. Ya, jadi aku pengen menikmati kesedihan Iya, dia udah terlarut dan mungkin dia berharap orang lain ikut terlarut juga. Masalahnya. Padahal cuma karena males misalnya gitu kan. Generasi galau gitu. Padahal cuma males atau cuma galau gitu loh. Tapi diterus-terusin. Ya, tapi bisa sih. Kalau misalnya Iya. orang ya overthinking berlebihan gitu. Nah, Kan belum terjadi tuh apa-apa sedih gitu kan. padahal masalahnya belum. Iya, belum ada terjadi. masalahnya gitu kan. Terus ketika ada orang berusaha apa ya? Menyemangati gitu, terus dianggap toxic positivity. Padahal sebenarnya itu masalah belum terjadi gitu. Ya, masalah Iya sih, belum iya terjadi. Terus masih simple gitu Iya, maksudnya. masih simpel. Nggak apa ya, nggak bukan masalah yang bukan masalah yang udah terjadi udah gede gitu, nggak. Kalau masalah orang tua kan itu udah masalah yang terjadi udah gede biasanya. Menurut dia lah ya. Iya, menurut Ya dia. bisa aja kalau emang secara apa ya, secara sosial kita itu bukan masalah gede. Iya. Dan misal aja. Iya. Ya benar. Nah, tapi malah jatuhnya dia kayak overthinking berlebihan, terus waktu kita kasih tahu, santai aja, tenang. Ini nggak sampai gitulah, nggak sampai kayak gitu, tenang aja. Paham. Nanti malah dibilang toxic positivity ya. Jadi sebenarnya kayak di sisi lain apa ya, di dalam tanda kutip kalau toxic positivity ini sedikit toxic positivity berarti kayak memanjakan gitu ya. Nah, iya betul juga. Jadi Berarti tergantung kasusnya gitu. Kalau misalnya overthinking mungkin kita menenangkan tuh gak apa-apa gitu ya. Dan Iya. itu jatuhnya bukan toxic positivity. Kita berusaha menghibur lah ya. Iya, menghibur. menguatkan mentalnya dia. Karena itu kan belum terjadi, masih banyak kemungkinan. Jadi kalau kita ngomong, oh ya itu gak apa-apa gitu, itu mungkin gak bakal kayak gitu kok, kan masih bisa kayak gini gitu. Jadi Kalau aku lebih- jadi kamu gak bakal stres seperti ini, udah chill dulu lah gitu. Itu masih gak apa-apa. Iya. Karena belum terjadi. Tapi kalau udah terjadi, Nah, itu nggak bisa dibandingin. mungkin jadi ngeremehin masalah Ya, itu, ya. kayak bobotnya kecil gitu. Berarti emang harus apa ya, kalau bisa dibahasakan realistis ya. Iya, Jadi kita harus realistis. bisa membedakan mana yang toxic positivity, mana yang Positif, optimis. realistis. Optimis. Ya, Positif. optimis ya. Optimis. Optimis itu pasti realistis ya bang. Iya. Nah, jadi Positifnya realistis ya. Optimis. kayak harus realistis gitu. Karena ya apapun masalahnya ya, itu selalu ada yang negatif, ada yang positif. Kita harus terima dua-duanya gitu. Berarti kalau kesimpulannya gini, positif tapi realistis itu optimis, itu bagus. Ya, betul. Kayak positif tapi imajinatif, nah jadi toxic positivity gitu. Ya, betul. Positif imajinatif gimana? Nah, misalnya kayak gini, kamu nih kondisinya orang tua kamu begini gitu, Iya. tapi kamu ngebayangin seandainya orang tua kamu bagaimana gitu loh. Oh, misalnya- Terus kamu kasih mindset itu ke orang yang orang tuanya gitu, ya dia sedih lah. Oh Ya. iya, karena orang tuamu itu nggak kayak orang tuanya dia. Ya, Iya, jadi gitu. kita ngomong orang tuamu sayang gitu. Jadi gak Padahal solutif. di posisi itu dia merasa tidak disayang gitu sama orang Iya, tuanya iya, gitu. iya, betul. Jadi seolah positif yang tidak mungkin buat dia gitu kan. Iya. Iya. Benar-benar. Jadi harus benar-benar dilihat dari sudut pandangnya yang sedih itu tadi. Iya. Sudut pandang yang cerita tadi. Iya. Jadi jangan cuma dari kita sendiri. Iya. Iya. Jadi intinya berarti toxic positivity ini kita harus bisa menerima sisi negatif dari seseorang itu ya. Anggaplah kita di posisi orang yang diceritain gitu. Nah, ada orang datang, berarti kita harus pintar mengatur kata-kata sih sebenarnya, sekalipun kata-kata itu tidak bisa di generalisir gitu ya. Nah, kita harus bisa memilih kata-kata yang secara umum bisa diterima oleh orang yang lagi sedih gitu. Contoh misalnya semangat gitu.
Semangat. Nah kan kita nggak tahu nih orang ini lagi sedih atau enggak, tapi ujung-ujung kita ngomong semangat. Nah, mungkin bisa diganti dengan kalau di posisimu aku juga pasti sedih sih. Atau kamu bener-bener menyedihkan. sorry. Itu jadi makin sedih Bang. Gitu. Tapi kan kita simpati sama dia Bang. Emang menyedihkan kan? Emang menyedihkan kan? Mau protes kamu. Kamu tuh menyedihkan. Kamu menyedihkan. Emang Kamu terima menyedihkan. aja negatif, kamu terima. Sorry. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi instead of kita apa ya? Kita ngomong belum apa-apa ngomong semangat. Langsung Langsung positif, positif, mending kita empati dulu kita lah, berempati, menunjukkan empati kita. memvalidasi perasaannya dia lah. Ya, karena Orang memang yang kan sedih. toxic positivity kita sudah bahas kalau itu seringkali muncul karena orang yang diceritain itu kayak tidak menaruh perasaan. Ya, tidak dia menaruh pakai empati. standarnya dia sendiri untuk menilai masalahnya dia gitu kan. Padahal nggak boleh. Dengan orang yang curhat itu kayak butuh. Oh itu cuy, berarti kuncinya itu kita nggak boleh simpati, tapi kita harus empati. Kalau simpati itu kita hanya tahu buat telepon. Kita hanya tahu perasaan dia gitu loh. Iya. Jadi kayak aku tahu tahu doang. perasaanmu saat ini harusnya sedih. Cuman harusnya kamu nggak sedih karena begini. Iya. Tapi kalian harus empati, jangan simpati dong. Empati itu kalian ikut merasakan menjadi dia. Nah karena kita merasakan, kita jadi tahu. Gitu dan bersyukur. Nah, baru kita bisa tahu baru kita bisa kasih tahu solusinya gimana. Kalau aku jadi kamu mungkin aku gini kali ya. Itu tapi setelah validasi ya. Iya. Setelah Jadi, empati. Nah di titik itu kita bisa di positif bahwa hal negatif dan positif kita terima dari orang itu. Bahwa negatif, oh ya itu negatif gitu. Bahwa kamu sedang menghadapi masalah, itu menjadi berat buatmu gitu ketika kamu menghadapi masalah itu. Tapi di sisi lain kamu juga harus positif dan realistis kan? Jalan keluarnya mungkin seperti ini gitu ya. Iya. Positifnya begitu. Nah, Oke. emang harus realistis. Masuk akal. Ya, tapi gue juga kepikiran kalau misal nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang lain yang mau diceritain atau dia nggak bisa cerita sama orang lain, jadi buat dirinya sendiri gitu. Ini maksudnya gak ada orang lain nih, lu ceritanya manusia terakhir di bumi. Gitu juga Bang. Oh, maksudnya dia tuh punya masalah yang nggak bakal bisa diceritain ke orang lain gitu loh. Oke. Jadi dia pengen dia sedih sendiri jadinya. Nah. Terus jadi gimana harusnya? Kalau misal toxic positivity berarti dia kayak udahlah semangat pasti bisa. Nah, itu sih. Oh iya ya, susah juga ya. Atau gimana gitu? Soalnya dia cuman kayak ngasihin, aku ada masalah. Tapi masalah kamu, aku ada masalah. Gitu doang. Ini nggak cerita Bang. Iya, Dia ke dirinya sendiri maksudnya. Dia ke dirinya sendiri. Jadi kayak kalau misal orang bilang toxic positivity berarti ke arah dia membohongi diri sendiri jadinya gitu ya. Iya. Oh iya betul. Nah itu berarti bisa berlaku ke dirinya sendiri sih. Dia terhadap dirinya sendiri. Jadi dia orang berempati lain. pada dirinya sendiri. Emang bisa Pak? Toxic positivity ke diri sendiri. Bisa. Kayak gimana ya? Contoh misal, ya soal ya itu sebenarnya kasusnya sama sih kayak tadi. Kamu Cuma ada masalah, cuma validasi itu tidak datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi kita tidak memvalidasi diri kita sendiri. Betul. Kayak, aduh, aku nggak boleh sedih. Aku harus maju, aku harus Jadi, move on. Positive gitu. vibes only. Iya. Semangat membara. Guys sensei. Anak muda. Nah itu sering tuh biasanya kayak gitu. Jadi Dia kayak harus- merasa malu gitu kalau misalnya dia sedih gitu. Tapi jadinya nggak jujur sama diri sendiri. Nah itu Berarti harus. Jadi kalian harus menerima diri kalian saat itu. Nah, Saat kalian jatuh, kalian harus menerima dan kalian harus cari jalan keluarnya bagaimana dan kalian semangat menghadapi jalan keluar tersebut. Anjay, ingat Asik. itu masyarakat basecamp. Itu super sekali. Oh lu sempurna. Nah, kalau misalnya perasaan negatif itu kita nggak bisa terima, itu bisa bahaya loh. Bahaya gimana Bang? Misalnya itu ibarat kata kayak kita numpuk beban gitu. Mungkin nggak keluar sekarang gitu. Kayak numpuk apa misalnya kayak kita menumpuk. Oh gini berarti analoginya gini Bang. Iya. Kayak ada gudang. Ah, Ada gudang nih. ya. Ada barang, sebut aja barang A sama barang B. Barang A ini barang positif, B ini barang negatif. Ya. Harusnya barang A dan barang B ini masuk di gudang nih. Ya. Gudang ini perasaan kita kan maksudnya. Jadi harusnya A sama B ini harus masuk. Ya, masuk. Nah,
Tapi yang B, yang negatif itu ditolak. Iya, masuk yang A doang. Iya. Tapi kan yang namanya distributor nih Bang ya. Iya. Suppliernya nih Bang ngasih terus barang B sama barang A. Iya. Tapi kita terima cuma barang A doang. Ya, akhirnya Barang A-nya numpuk di depan Bang. iya. Oke, Yang gitu. negatif kan numpuk terus di depan. Oh iya. Nah, kalau gitu kita nggak tahu kapan dia ini membludaknya kan. Iya. Nah, itu sih. Jadinya tonton jadi gunung aja gitu. Iya. Atau kalau kata orang press the red button gitu ya. Gara-gara kita kebanyakan numpuk, akhirnya tombol merahnya kepencet. Emergency. Terus akhirnya meledak sendiri kita pas ada yang Emergency meeting gitu. Iya, betul. Impostor siapa nih? Motor siapa nih? Impostor. Iya. Oke. Ya, itu sih. Berarti intinya adalah Satu, tidak dapat digeneralisasi karena kasus dari toxic positivity itu adalah spesifik. Ya. Dua, dirinya sendiri terhadap dirinya yang punya masalah itu tadi ya. Ya. Dua, emosi negatif itu harus divalidasi atau diterima di samping keadaan atau kemungkinan positif yang akan terjadi. oke. 3, gue nyebut aja Persatuan Bang. Indonesia. Persatuan Indonesia. Saudara, kalau kita bersatu guys. Toxic. Sorry. Ganti. Nah, berarti ketiga kita harus jujur ke diri sendiri gitu ya berarti ya. Ya. Caranya jujur ke diri sendiri, terus nggak boleh membandingkan masalahnya orang itu dengan orang lain. Ya. Ya, gitu. Apalagi tadi? Terus keempat tadi kita sempat singgung bedanya sama optimis kan. Oh ya, optimis. Harus berarti realistis. Positif, realistis ya. Ya. Positif, realistis. Karena orang optimis pasti berangkat dari penerimaan terhadap realita yang ada. Ya. Asik. Misal contohnya kita lagi putus pacar gitu ya. Iya. Ya tetap aja terima kalau emang kita putus Iya, pacar putus gitu pacar. kan. Ya udah mau gimana lagi masa? Aku Masa harus dia- semangat. Aku bisa cari Masih lagi. semangat. Aku bisa cari Masih lagi. banyak yang mau gitu. Masih kan. banyak yang mau bodol. Oh, ini nggak ketahui. Ikan di laut masih banyak ikan di laut. Iya kan bisa ngomongnya gitu. Ikan di laut masih banyak. Tenang aja lah. Tenang aja. Yang padahal yang nempel berapa? Tentu kan. Padahal kita bukan di laut sekarang. Tidak ada ikan. Udah, apa lagi? Ada lagi nggak simpulannya? Terakhir. Oh, nah ini pesan buat yang ini yang sedih. Pesan Iya, buat yang sedih. buat Yang sedih. Yang sedih. Gimana Bang? Jadi kalau apa namanya? Kalau lagi sedih terus disemangatin, jangan bilang ini toxic positivity. Oh iya, Karena jangan belum tentu orang itu bermaksud toxic positivity. Benar. jangan mengeraskan hati dulu. Iya. Anjay, mengeraskan hati, asik. Nah, tapi di sisi lain kalian juga harus terima kalau misalnya itu memang kondisi negatif di hidup kalian, kalian harus terima. Karena dengan itulah kalian bisa tahu solusi positif daripada keadaan negatif kalian. Ya. Iya, penerimaan diri sih kuncinya. Ya. Ya. Karena keterbukaan kan awal pemulihan. Asik. Itulah Catat itu, catat. motivasi Catat. base camp guys. Keterbukaan semuanya guys. Gak ada yang tertutup. Iya, makanya kita pakai selimut itu ya. Oke. Sampai gitu aja. Udah atau belum nih? Masih ada lagi nih, Mas? Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, kayak sharing gitu ya. Oh iya. Mungkin kalian yang punya cerita atau mungkin punya pandangan tersendiri terhadap toxic positivity, bisa kalian komen di bawah. Jadi biar kita bisa diskusi bareng ya. Karena emang gunanya kita atau tujuan kita di sini tuh ingin membawa diskusi ini kepada kalian. Iya. Supaya kita jadi tahu point of view teman-teman tuh bagaimana sih. Ya, kayak gitu. Yang ringan-ringan aja kita Iya. ngobrol-ngobrol aja di sini. Boleh pro, boleh kontra. Hmm. Teman kita tadi nih ada kontra dikit tadi kan. Atau mungkin kalian ada topik buat selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah ini. Yoi. Supaya kita nanti mungkin bisa bahas di video selanjutnya. Yoi, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Comment.
dan komen terlalu ya. Jangan dislike guys, jangan. Jangan diblok juga kan. Biar semangat kita ya. Jangan di report ya, jangan di report. Sorry. Oke. Oke, mungkin sekian dulu guys dari kami. Oh, nyalain bel notifikasi biar kalau ada video baru langsung muncul di HP. Yo, oke. Udah deh, berarti. Udah aja. Udah itu aja dah. Udah ya. Ini udah kelar bahasan kita, berarti obrolan basecamp 3 2 Let's sleep. Tapi yang tadi. Udah.